Surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan usaha kudeta di Partai Demokrat sudah diterima Presiden. Tetapi Mensesnek Pratikno menyatakan istana tidak perlu membalas surat yang disampaikan AHY tersebut. Pihak istana mengaku sudah menerima surat dari AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Surat yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo tersebut terkait isu kudeta Partai Demokrat dan diantar langsung oleh Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki Harsha. Pratikno menyatakan pihak istana tak perlu membalas surat yang disampaikan AHY. Tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat. Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendapat laporan gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa dari sejumlah kader pusat maupun daerah. Gerakan upaya pengambil alihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat dilakukan secara sistematis. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat. Ajakan untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat dilakukan melalui telepon ataupun pertemuan langsung. Mereka disebut merencanakan penggantian pimpinan Partai Demokrat melalui Kongres luar biasa untuk menjadikan Partai Demokrat kendaraan di Pilpres 2024 mendatang. Dua warga tewas akibat terseret banjir bandang di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Keduanya merupakan nenek dan cucunya yang masih berusia belasan tahun. Banjir bandang akibat meluapnya Sungai Kambeng di Pasuruan, Jawa Timur merenggut dua korban jiwa. Keduanya merupakan nenek dan cucunya, Sri Susminanti dan Nanda Zeni Sekar Arum. Banjir bandang membuat rumah mereka rata dengan tanah. Menyedihkan karena saat itu mereka sedang terjebak di dalam rumah. Keduanya ditemukan Kamis pagi sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Sementara ini ada 8 rumah yang teridentifikasi rusak, untuk 3 rumah rata, yang rumah yang lain hanya tidak bisa ditempati. Dan ada 2 warga yang posisinya belum bisa kita temukan di usia 60 tahun dan usia 18 tahun. Kita berharap tidak ada lagi tambahan warga yang tidak bisa kita temukan dan kita sudah berupaya dengan optimal untuk melakukan evakuasi. Tadi ada 3 warga yang berhasil kita selamatkan, sekarang sudah di rumah sakit. Selain 2 korban tewas, banjir bandang juga menghancurkan belasan rumah warga, 3 diantaranya rata dengan tanah. Warga banyak yang sempat melakukan penyelamatan diri tapi tidak sempat menolong dan tidak berani, Pak, karena luapan air begitu tiba-tiba langsung besar. TNI Polri bahu-membahu bersama warga membersihkan banyak lumpur dan sampah dengan meluncurkan alat berat. Harga porang yang menjanjikan membuat warga desa Saneo, Dompu, NTB nekat mengadu nyawa demi memperoleh tumbuhan tersebut. Seorang pencari porang meregang nyawa akibat terjatuh dari jurang setinggi 30 meter. Evakuasi jenazah Fernando yang jatuh di tebing sedalam 30 meter berlangsung dramatis. Warga yang menolong harus melewati ladang jagung yang becek menuju lokasi. Warga yang membantu pencarian dibantu polisi mengevakuasi mayat korban. Korban Fernando terjatuh di tebing saat mencari porang bersama adiknya. Murni kecelakaan. Mengingat posisi tebing tempat pencarian tersebut sangat curam dengan ketinggian yang lumayan. Jadi apabila terjatuh dari tempat tersebut, ya kemungkinan besar bisa mengakibatkan meninggal dunia. Korban meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil. Warga desa Saneo mencari porang jenis umbi-umbian yang bisa diekspor. Porang berfungsi sebagai obat, bahan lem, juga campuran kosmetik. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran, iNews melaporkan.
Buaya 4 meter yang sering menyerang warga di Pasaman, Sumatera Barat berhasil diamankan. Kami segera kembali.